dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih sekolah minggu online, Tante Sandra berharap kita semua bersemangat di dalam Tuhan. Oke, Tante mau lihat bagaimana semangat dari adik-adik semua. Laskar Kristus, siap! Sekali lagi adik-adik ya. Laskar Kristus, siap! Oke, kita semua sudah siap untuk sekolah minggu. Mari Tante Sandra undang kita semua bangkit berdiri, siapkan hatimu dan angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kita nyanyi sungguh-sungguh ya adik-adik. Amin Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Katakan sekali lagi adik-adik, amin Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin Yesus, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, amin Yesus, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh benar Tuhan, kami ada itu karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu bersama anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap pujian, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua Tuhan, agar Tuhan firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema yang luar biasa buat adik-adik sekolah minggu dan bahkan kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa, kita kembali memuliakan nama Tuhan ya. Kita punya Allah yaitu Tuhan Yesus
yang luar biasa. Kita mau angkat pujian yang lumpuh berjalan. Tuhan Yesus yang ajaib. Kita mau katakan yes untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Yes. Ya, puji Tuhan. Adik-adik kita kembali memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman adik-adik sekalian. Kita akan menyanyikan pujian Ku Bersyukur. Dengan apa ku membalas cintamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati Tuhan puji-pujian kami dari awal hingga pertengahan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami yang paling dalam Tuhan, dan dapat kita lakukan di kemudian harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pastinya dahsyat luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, semuanya udah siap belum? Alkitabnya disiapin, ditaruh di sampingnya. Ayo, kita mulai ya. Yuk dibuka telinganya, dibuka hatinya, supaya firman Tuhan tertanam di hati kalian. Yuk. Sebelumnya kalian pernah lihat tentara kan? Tentara. Kak Bibi mau cerita apa ya? Kok pakai tentara segala ya? Pastinya pernah lihat dong tentara. Nah, tentara itu dia punya tugasnya untuk melindungi negara kita. Sama seperti kita juga adalah tentara Kristus. Nah, pastinya kan tentara itu dia punya senjata. Selain punya senjata, dia pasti punya kekuatan. Tahu nggak senjatanya tentara itu apa? Pastinya tembakan untuk menyerang musuh dan baju perang. Begitu juga dengan kita, tentara-tentara Kristus. Tuhan Yesus udah siapin perlengkapan senjata. Senjata untuk melawan si jahat. Kalian tahu nggak si jahat itu siapa? Si jahat itu adalah iblis. Wah, iblis. Takut nggak sih sama iblis? Pastinya enggak kan? Karena kita selalu ada sama Tuhan Yesus. Sebelumnya kita baca Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17. Ya, kita buka Alkitab kita. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Kalau sudah, katakan yes. Yes. Oke, kakak baca ya. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di sini di dalam firman Tuhan itu jelas Tuhan sudah memberikan kita senjata. Yang pertama tadi apa? Kita harus berdiri tegap. Kalau berdiri tegap kayak mana? Kalau lemes-lemes, loyo-loyo, wah gampang iblis nyerang kita. Gampang nanti musuh nyerang kita. Mau? Enggak kan? Ya, jadi harus berdiri tegap. Ya, ingat-ingat ya, berdiri tegap. Selanjutnya, ikat pinggang kebenaran. Hah? Ikat pinggang kebenaran? Siapa yang tahu ikat pinggang? Ayo, ikat pinggang itu di mana? Ikat pinggang itu ada di pinggang. Coba tanya sama papahnya. Pasti papa punya ikat pinggang. Nah, fungsi ikat pinggang itu apa ya? Fungsi ikat pinggang itu supaya celananya atau bajunya terlihat rapi. Dia nggak melorot, nggak mundur-mundur, nggak bergerak-bergerak, tapi dia tetap pada posisinya. Begitu juga dengan firman Tuhan yang dengan ikat pinggang kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran itu ada di dalam Tuhan kita. Jadi dengan ikat pinggang, kebenaran itu nggak boleh melenceng kanan, nggak boleh melenceng kiri, tapi harus tetap. Ya, tetap ya. Oke, yang kedua, baju zirah keadilan. Hah, baju zirah itu apa ya kak? Kalian pernah lihat nggak kalau tentara kita mungkin nggak pakai baju zirah itu ya, tapi tentara Roma pastinya kan ada baju zirah. Baju zirah itu adalah baju untuk berperang. Kalau misalnya berperang kita pakai baju zirah keadilan, itu supaya baju zirah itu supaya nggak nembus. Kalau misalnya musuh tembak kita itu nggak tembus. Jadi organ-organ tubuh kita dilindungi sama baju zirah itu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Baju zirah itu melindungi kita dari senjata. Kenapa ada keadilannya kak? Kan baju zirah. Ya, dalam firman Tuhan itu ada baju zirah keadilan. Nah, keadilan itu
Jadi kalau misalnya kita nggak punya keadilan, itu iblis gampang sekali masuk dan dia punya celah untuk merusak kita. Kayak misalnya suka permusuhan, kita suka berantem nih sama teman kita. Misalnya ada roti, mama punya roti nih, dek, ini ya, mama punya roti, bagi 2 ya sama kakak. Nah, si adiknya milih roti yang paling besar, si kakaknya kecil. Kakaknya marah nggak? Marah nggak kakaknya? Marah. Ih, kok adik punyanya gede sih, punya kakak kecil? Tandanya itu apa? Adiknya nggak adil. Tadi mama pesennya gimana? Harus adil. Kalau misalnya nggak adil, berarti musuhan dong kakak sama adiknya. Jadi harus adil ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak adil, itu iblis gampang sekali untuk nyerang kita. Jadi kita harus adil sama siapapun, kita harus punya rasa keadilan. Lalu yang tadi itu berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, dan kasut kerelaan. Kasut itu apa, Kak? Kasut itu adalah alas kaki. Pada zaman dahulu itu disebutnya kasut. Nah, kasut itu adalah dia semacam alas kaki, tapi ada talinya. Nah, sekarang disebut dengan sepatu atau sandal. Nah, di sini kasut kerelaan. Nah, berarti kenapa harus ada senjata kasut kerelaan, Kak? Nah, kasut kerelaan itu Tuhan mau kita menjadi saksi buat Tuhan. Jadi kita dengan kasut kerelaan kita bisa berjalan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa meninggalkan jejak kaki kita supaya orang lain bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Mau? Ya. Terus perisai iman. Perisai itu apa ya, Kak? Perisai itu adalah alat yang dipakai untuk menghadang atau mematahkan serangan musuh. Jadi perisai itu untuk mematahkan serangan musuh, ya, untuk mematahkan serangan musuh dan untuk menghadang. Jadi kalau misalnya perisai itu dia kayak untuk dipakai di tangan kiri seperti ini. Jadi dia perisainya tuh tinggi. Jadi untuk menghadang. Jadi kalau misalnya ada tembakan, kita pakai alat itu. Yang biasa main game tembak-tembakan pasti tahu deh itu. Ya. Oke. Nah, kenapa harus perisai iman, Kak? Perisai iman itu adalah untuk menghancurkan panah api serta membutakan musuh. Iman itu yaitu percaya. Ayo, kalau misalnya kita cuma punya perisai aja, tapi kalau kita nggak percaya sama Tuhan, sama aja bohong. Ayo, jadi meskipun kita harus punya perisai, dan kita harus percaya sama Tuhan kita, kalau Tuhan kita sanggup membela kita. Oke? Nah, yang keenam itu ketopong keselamatan. Ketopong itu apa ya, Kak? Ketopong itu adalah senjata yang digunakan untuk melengkapi kepala. Dia taruh di kepala. Jadi kepala ini untuk menjaga kalau misalnya kita ditembak sama musuh. Jadi kita bisa ada pelindung kepala yang sering disebut dengan helm kalau sekarang. Nah, kenapa harus itu? Kan kita melawan iblis, bukan melawan yang lain, Kak. Ya, karena di dalam pikiran kita itu ada pikiran yang macam-macam. Ada yang pikiran main game, pengen cepet-cepet selesai tugas, mau main game, pengen cepet-cepet selesai inilah, aku ada main bulu tangkis nanti. Oh, nggak boleh. Nah, jadi di dalam pikiran ini dia ada pertempuran antara daging dan roh. Jadi kita harus bisa melawan keinginan daging. Jadi hidup kita bisa sesuai dengan keinginan roh kita, sesuai dengan Tuhan kita. Oke? Dan yang ketujuh itu adalah pedang roh. Pedang roh, kok pakai pedang sih, Kak? Kan
katanya melawan iblis, ngapain pakai pedang? Yo, meskipun kita melawan iblis, kita harus punya pedang roh. Jadi meskipun pedang itu memang untuk menangkis atau kita untuk menyerang musuh, tapi kalau pakai pedang aja, kan kita ngelihatnya iblis kan nggak kelihatan. Masa iya kita pakai pedang aja? Tapi kita harus punya pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang harus setiap hari kita baca. Jadi meskipun kita harus bertempuran melawan iblis, kita bisa menang melawan si iblis. Jadi pedang roh adalah firman Tuhan yang dipertajamkan dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi tadi ada berapa? Ada 7. Oke? Ya, kakak ulang ya. Jadi ketujuh itu adalah senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, teropong keselamatan, dan pedang roh. Nah, jadi ketujuh senjata itu harus ada di dalam diri kita supaya kita bisa melawan si iblis. Iblis adalah makhluk Tuhan yang paling licik. Meskipun iblis nggak kelihatan, tapi iblis bisa menguasai pikiran kita. Makanya kita harus punya senjata-senjata itu untuk melawan iblis. Jadi supaya kita bisa menang bersama Tuhan Yesus untuk melawan si iblis itu. Oke, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita terapin apa itu senjata-senjata Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti kakak juga kadang suka males berdoa. Kadang di pikiran ini udah nggak usah berdoa juga sama aja seperti itu, nggak ada perubahannya. Kadang berpikir seperti itu, tapi kakak harus lawan dengan roh. Memang keinginan daging itu jahat. Kan ada game itu belum dimainin, tapi kakak harus berdoa dulu. Setelah berdoa, kalau misalnya udah selesai doanya, boleh main game. Oke? Ya? Oke semuanya? Kita harus sama-sama punya 7 senjata dari Tuhan untuk melawan si iblis. Oke? Ya, demikian firman Tuhan dari kakak. Semoga firman ini dapat menjadi rema di kehidupan kalian dan dapat kalian terapkan sampai kalian besar nanti. Oke? Nah, sebelum itu kakak punya ayat hafalan. Oke, mama sama papanya tolong diajarin anak-anaknya untuk diingat-ingat firman Tuhannya. Dan ini ayat hafalannya, kita buka di Efesus 6 ayat 10. Oke, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, mama papa tolong bantuin ya, supaya anak-anaknya bisa selalu ingat firman Tuhan. Jangan ingat game terus ya. Oke, yuk kita tunduk kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan senjata rohani Bapa, agar hidup kami dapat menjadi berkat Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang iblis serang dapat kami tangkis Tuhan bersama Engkau Bapa. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu Bapa, kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan orang tua mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau tahu Tuhan saat ini zaman yang sulit Bapa, sejak ada corona ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa pekerjaan mereka Tuhan, pekerjaan orang tua mereka satu persatu Tuhan. Engkau lawat Tuhan dan berikanlah kesehatan Bapa, sehingga kesehatan itu dapat dipergunakan untuk sebaik-baiknya dan dapat untuk menolong orang lain yang terkena virus corona ini Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk virus Tuhan. Virus ini kami nggak tahu Tuhan, nggak terlihat, tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa, apabila kami terserang virus itu Tuhan, ada kemuliaan-Mu yang akan tercurahkan Bapa, ada kemuliaan-Mu Tuhan yang dapat mereka lihat satu persatu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu Bapa, dan Tuhan kami serahkan
serahkan Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak, pendidikan anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak pendidikan kami Tuhan, meskipun kami belajar online Bapak, itu gak akan mengurangi Bapak kepintaran kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.